Pentingnya sholat 5 waktu. Semua umat muslim diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang sangat penting untuk dilaksanakan. Jika kita bisa melaksanakannya secara rutin, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Sedangkan bagi yang meninggalkan akan mendapatkan dosa yang besar. Jadi sholat ini sangatlah penting. Dalam hadis bahkan disebutkan, sholat merupakan ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Beberapa hadis yang menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat fardu oleh kaum muslim, yaitu hadis yang pertama, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Yang artinya, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karenanya, barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Hadis yang kedua, yaitu inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus sholati. Artinya, sungguh yang memisahkan antara laki-laki muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan artinya juga sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis-hadis tersebut merupakan suatu rujukan bahwa tegak dan tidaknya agama Islam pada diri seorang muslim tergantung pada keistiqomahan seorang hamba dalam melaksanakan sholatnya. Sholat ini tidak hanya dimaknai sebatas kewajiban, tetapi ruh sholat harus bisa memberikan warna yang sangat positif pada perilaku seorang hamba yang terpancar pada kesungguhan untuk selalu menaati Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri dari perilaku maksiat yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 445. Bagi yang selalu melaksanakan kewajiban sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya adalah keutamaan yang pertama, yaitu diampuni segala dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, dihindarkan kesempitan hidup. Yang ketiga, dihindarkan siksa kubur. 4, diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang kelima, berjalan di atas sirat bagaikan kilat. Yang keenam, masuk surga tanpa hisab. Itu apabila melaksanakan sholat karena Allah, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Dan sedangkan bagi yang suka meninggalkan sholat 5 waktu akan mendapatkan hukuman. Hukumannya sebagai berikut. Yang pertama, dicabut berkat umumnya. Dan yang kedua, dihapus tanda orang soleh dari mukanya. Dan yang ketiga, tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, doanya tidak dinaikkan ke langit. 5, tidak dapat bagian dari orang-orang soleh, orang-orang solihin. Dan yang keenam, disempitkan kubur sehingga hancur tulang-tulang rusuknya. 7, dinyalakan api dalam kubur, maka ia bergelimpang dalam api siang malam.
8. Diberatkan hisabnya. 9. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. 10. Masuk dalam neraka. Melaksanakan ibadah sholat ini merupakan kewajiban yang mutlak bagi umat muslim atau umat Islam. Dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, kita seharusnya mengutamakan dan melaksanakan sholat. Berbeda dengan pelaksanaan ibadah yang lainnya, sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, dan haji boleh ditinggalkan jika ada halangan-halangan tertentu. Misalnya, jika seseorang sedang sakit pada bulan Ramadan dan tidak mampu untuk berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa dan harus menggantinya pada hari-hari lain. Dan juga orang yang tidak mampu membayar zakat, ia tidak wajib membayar zakat. Demikian pula halnya dengan ibadah haji. Apabila seseorang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban baginya. Bagi muslim yang masih berakal sehat, sholat tidak boleh ditinggalkan. Halangan untuk tidak mengerjakan sholat hanya ada 3 macam, yaitu hilangnya akal, seperti gila atau tidak sadar, karena tertidur, dan juga karena lupa. Namun demikian ada kewajiban mengqadha di waktu lain. Jadi sholat ini sangatlah penting. Janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat. Apabila kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dan sedangkan apabila kita meninggalkannya, maka kita akan mendapat hukuman-hukuman. Jadi sholat inilah sangat penting, dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan sholat.